Oke, selamat datang di kelas agama. Saat ini kita akan memulai kelas agama kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kuasa Roh Kudus mau menolong kami agar kami boleh mengerti akan pelajaran agama. Tolong berkati para students yang ada di manapun mereka berada. Tolong berikan mereka kerajinan dan kejujuran dalam belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai Alkitab. Kita tahu bahwa Alkitab memiliki dua tema umum. Yang pertama tentang Yesus. Yesus adalah tokoh dari Alkitab, tokoh utamanya. Lalu kedua, Alkitab berisi mengenai cerita penyelamatan manusia yang dilakukan oleh Allah. Ini ayatnya, Ibrani 5 ayat 9 mengatakan, Ia atau Yesus menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Nah, saya akan mereview yang sebelumnya, yaitu tujuan Alkitab diberikan. Tujuan Alkitab diberikan adalah untuk menuntun manusia. Menuntun kemana? Menuntun kepada keselamatan tentunya. Menuntun kepada keselamatan. Dan keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus dan gak ada di dunia lain, gak ada di manusia lain. Hanya pada Yesus Kristus kita bisa selamat. Lalu kalau ditanya, apa sih manfaatnya manfaatnya baca Alkitab? Kalau kalian baca buku matematika, kalian bisa belajar matematika dan bisa pandai berhitung. Baca buku sejarah bisa paham sejarah, baca buku bahasa Inggris bisa jago atau pandai berbahasa Inggris. Tapi Alkitab memiliki manfaat. Dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan. Apa sih arti diilhamkan? Diilhamkan artinya adalah inspired by God. Alkitab adalah buku yang diilhamkan oleh Allah, inspired by God, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ada empat kurang lebih ya di ayat 2 Timotius 3:16. Manfaat Alkitab ada empat. Yang pertama mengajar. Jadi nggak usah jauh-jauh cari pengajaran. Di Alkitab tersedia pengajaran. Terus menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi kalau kalian atau kita ingin punya kelakuan yang bagus, sifat yang benar, dewasa, penuh kasih sayang, sifat yang tidak kasar, kita mesti baca Alkitab, harus baca Alkitab supaya diperbaiki kelakuannya. Lalu, Alkitab itu berasal dari mana? Seperti yang kemarin saya tanya, novel terkenal paling laris di dunia yaitu novel mengenai Harry Potter ditulis oleh siapa? Oleh J.K. Rowling. J.K. Rowling adalah penulisnya. Lalu bagaimana dengan Alkitab? Ya, Alkitab ditulis oleh banyak penulis, sekitar 40 orang penulis berbeda latar belakang. Tetapi dari semua penulis ini, 40 penulis ini, mereka sama-sama diilhamkan, diinspirasi oleh Roh Kudus. Di 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. Jadi contohnya Rasul Petrus menulis kitab. Petrus ini dia diinspirasi atau diilhamkan oleh Roh Kudus, bukan pakai otaknya sendiri, bukan pakai pikirannya yang berdosa, enggak. Diarahkan oleh Roh Kudus supaya tulisan Alkitab ini sempurna dan perfect. Lalu latar belakang para penulis. Para penulis Alkitab ada Musa, Amos, Musa pemimpin politik, Amos petani, Samuel imam, Daud dan Salomo adalah raja. Banyak, Lukas adalah dokter, Petrus nelayan, Matius pemungut pajak ya. Jadi mereka ini berbeda latar belakang namun karena inspirasi Roh Kudus mereka bisa menulis Alkitab. Lalu Alkitab adalah nubuatan. Kita lihat di sini. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Nah, jadi Tuhan itu ingin melakukan sesuatu, Tuhan itu ingin membuat hal di masa depan. Tuhan itu memberitahukan dulu kepada manusia melalui para nabi. Contohnya air bah. Tuhan bilang nanti akan ada air bah. Jadi Nabi Nuh
diberitahu oleh Allah, dan akhirnya Nabi Nuh berkhotbah tentang air bah supaya orang selamat. Banyak, terutama tentang nubuatan akhir zaman. Di akhir zaman akan banyak hal-hal yang terjadi, musibah atau antikristus, atau juga ada bala penyakit, peperangan, itu semua sudah dinubuatkan dan tertulis di Alkitab. Dan uniknya, Alkitab ini nubuatannya selalu tergenapi, selalu terlaksana, tidak ada yang meleset, semuanya tepat seperti yang dikatakan. Kalian tahu nggak, di Alkitab ini berisi 35% nubuatan. Jadi dari 100% Alkitab, 35%-nya adalah nubuatan. Contohnya nih, nubuatan tentang Yesus, tentang kelahirannya, tentang pelayanannya, tentang kematiannya Yesus, dan kebangkitan Yesus di perjanjian baru. Namun, di perjanjian lama itu semua sudah dinubuatkan. Kita lihat nubuatan tentang Yesus nih. Contohnya nih, Yesus adalah keturunan Daud. Ya, di Yeremia sudah dibilang. Dia lahir di Bethlehem, Efrata. Iya, betul. Di kitab Mika sudah dikatakan. Yohanes Pembaptis datang mendahuluinya untuk bekerja. Betul. Yesus memasuki Yerusalem dengan keledai. Ia dipukuli dan disiksa. Sudah ditulis. Ia tidak membela diri ketika dianiaya. Sudah dinubuatkan. Lalu murid-muridnya melarikan diri darinya. Ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya kabur. Karena ketakutan. Dinubuatkan. Tangan dan kakinya ditusuk. Sudah dinubuatkan. Jubahnya Yesus ketika disalibkan dia dibagi-bagi, diambil dan dibagi-bagi. Dan Yesus mati di antara orang fasik, artinya di kayu salib, di salib itu ada 3 salib, di tengah-tengahnya itu Yesus, di kiri kanannya adalah penjahat. Nah, sudah dinubuatkan. Tubuh Yesus tidak binasa atau tidak rusak. Tidak ada tulang yang patah dari Yesus. Sudah dinubuatkan. Dan dia bangkit pada hari ketiga, sudah dinubuatkan juga. Hebat ya Alkitab ini. Semuanya persis terjadi seperti nubuatan ini. Lalu nubuatan-nubuatan ini selalu tepat. Dan Yesus sendiri juga pernah menubuatkan tentang dirinya. Ketika Yesus di bumi, Yesus menubuatkan tentang dirinya. Dibilang, Yesus akan bangkit. Lalu Yesus juga pernah berkata bahwa Yerusalem akan hancur pada tahun 70 Masehi. Terjadi. Lalu Yesus juga menubuatkan tentang kedatangannya yang kedua kali. Wah, hebat ya. Jadi semua nubuatan Yesus tergenapi, termasuk tentang kedatangan yang kedua kali. Yesus berkata, aku akan datang yang kedua kali. Kita harus percaya bahwa Yesus juga akan datang. Dan pasti datang. Dan segera datang. Yesus berkata, akan banyak nabi-nabi palsu. Waduh, banyak nabi-nabi palsu. Ini contohnya nabi palsu mengaku sebagai ibu Yesus. Yesus berkata juga tentang nabi-nabi palsu akan menipu. Banyak penipu-penipu. Ini contoh nabi-nabi palsu nih ya, gambar dari nabi-nabi palsu. Ini contohnya nabi palsu ini dari gereja Advent Davidian, bukan gereja Advent yang saya ikuti, tapi gereja Advent Davidian. Mereka akhirnya mengikuti dia dan akhirnya tersesat dan akhirnya bunuh diri di satu gedung ini. Ini contoh-contoh nabi palsu. Yesus bilang akan ada peperangan di Matius 24 ayat 7. Waduh, akan ada kelaparan. Terjadi. Yesus bilang akan ada bala kelaparan dan semuanya terjadi seperti yang Yesus katakan. Jutaan orang mati, jutaan orang kelaparan setiap tahunnya. Gempa bumi di mana-mana. Tuhan Yesus meramalkan bahwa akan ada gempa bumi, banyak gempa bumi di akhir zaman. Terjadi seperti yang bisa kita lihat di layar kaca ini. Gempa bumi di mana-mana. Sampai sekarang pun sering terjadi gempa bumi. Kesimpulannya, Alkitab dapat dipelajari dengan iman kepada Tuhan. Kita harus mempelajari firman Allah dengan tekun dan mendapatkan tuntunan di dalam kehidupan kita. Jadi Alkitab ada. Alkitab ditulis untuk menuntun kita. Ketiga, yang terakhir. Alkitab adalah firman Allah yang menuntun kepada Yesus dan keselamatan. Jadi kalau kita menerima keselamatan, kita harus datang kepada Yesus. Dan datang kepada Yesus, kita bisa mendapatkan jalannya melalui firman Tuhan yang menunjuk kepada Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga kelas ini boleh menjadi berkat dan kalian boleh lebih sering membaca Alkitab, merenungkan dan mempercayai apa yang Alkitab katakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di kelas selanjutnya.